Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. English. Learn English with me for better English. Halo kawan-kawan, semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga kita selalu bersemangat untuk terus mendalami materi bahasa Inggris sehingga kita bisa mempraktekkan bahasa Inggris dalam mungkin bagi yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, tentunya bahasa Inggris akan sangat membantu kawan-kawan dalam berkomunikasi, misalnya melanjutkan studi di Inggris atau di negara-negara yang lain pun, tentunya bahasa Inggris merupakan bahasa yang bisa dipakai untuk kita berkomunikasi dengan orang lain atau orang asing. Dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris, dan apa yang akan kita pelajari pada video ini cukup penting karena ini masih merupakan pelajaran atau materi bahasa Inggris dasar, sehingga jika kita terus belajar dari hal yang mendasar, tentunya nanti akan sangat membantu kita ketika kita ingin melanjutkan mempelajari materi bahasa Inggris yang ke tingkat yang lebih lanjut atau ke tingkat yang lebih advance. Oke, materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah tentang sentence, kalimat. Nah, ini adalah hubungannya dengan bagaimana kita membentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Tentu mungkin kawan-kawan sudah tahu atau sudah paham apa itu kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris. Kalimat itu adalah susunan kata-kata, di mana dalam susunan tersebut ada yang namanya subjek, kemudian ada yang namanya predikat, ada juga objek atau komplement, dan juga ada adverb atau keterangan. Itu merupakan kalimat yang utuh atau kalimat yang lengkap ya. Tapi sebetulnya untuk membentuk sebuah kalimat itu tidak perlu kita harus memakai semua komponen, tapi ada komponen atau elemen yang wajib harus ada dalam sebuah kalimat. Nah, ini adalah struktur kalimat, the structure of the sentence. Struktur atau susunan ya, susunan dalam sebuah kalimat. Kita lihat di sini ada subjek. Kembali lagi saya sampaikan bahwa subjek itu adalah pelaku, dia yang bertindak, dia yang berbuat, dia yang melakukan suatu kegiatan. Dan subjek ini letaknya adalah di depan kalimat. Lalu setelah subjek itu ada predikat, predicate. Nah, predicate ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek ya pada dasarnya. Tapi nanti mungkin di sini nanti saya berikan beberapa contoh predicate, mungkin hanya untuk memudahkan kawan-kawan bahwa predikat ini nanti akan di penjelasan saya bisa disamakan dengan verb. Nah, verb itu adalah kata kerja, dan kata kerja itu bisa berbentuk kata kerja utama atau main verb atau ordinary verb, kata kerja biasa, atau bisa juga sebagai kata kerja bantu. Lalu ada objek atau komplement. Objek itu adalah yang dikenai tindakan, sesuatu yang dikenai tindakan. Letaknya biasanya dia setelah predikat, atau di situ ada garis miring komplement. Komplement itu adalah pelengkap. Objek atau komplement di sini merupakan komponen yang tidak wajib ada di sebuah kalimat ya. Tapi kalau misalnya dia ada dalam sebuah kalimat, maka tentunya kalimat tersebut merupakan kalimat yang utuh atau yang lengkap. Dan bisa kita tambahkan di sini adverb. Adverb adalah kata keterangan, menerangkan.
Nah, adverb di sini sebenarnya dia bisa terletak di akhir kalimat ataupun di depan kalimat. Ini sifatnya kalau adverb itu lebih fleksibel posisinya. Dia tidak harus di belakang kalimat, dia bisa letaknya di tengah ataupun di depan. Dan adverb ini juga dia salah satu komponen yang tidak wajib dalam sebuah kalimat. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk kemudian kita bisa memahami bagaimana susunan kalimat ini. Contoh yang pertama, I learn English at school today. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah hari ini. Nah, kita lihat di situ I itu posisinya atau dia perannya itu sebagai subjek. Kita lihat letaknya ada di depan kalimat. Learn itu adalah predicate. Learn itu sesuatu yang dilakukan oleh subjek tadi, predicate, letaknya setelah subjek. Lalu objeknya English. English itu adalah objeknya, sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjeknya. Dia letaknya setelah predikat atau predicate. At school di situ adalah kata keterangan. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan belajar khusus mengenai adverb, karena adverb di sini juga ada cukup bervariasi jenis-jenisnya, tidak hanya kata keterangan tempat, tapi juga ada kata keterangan waktu, kata keterangan kekerapan, kata keterangan adverb of manner, kata keterangan cara, dan lain sebagainya. Today di situ juga sebagai adverb ya. Nah, maka kalimat yang pertama ini dia semua strukturnya atau komponennya lengkap di situ. Ada subjeknya, ada predicate-nya, ada objek, ada adverb. Tapi kalau misalnya kita hanya membuat kalimat ini I learn saja, I learn misalnya, tanpa ada objek, tanpa ada at school today, itu tidak masalah. Kalimat tersebut sudah benar karena dia sudah ada subjek dan predicate-nya. Lalu contoh yang kedua, you are a student. You are a student. You adalah subjeknya. Nah, are di sini adalah kata kerja bantu. Di situ dia sebagai predicate. Predicate. Lalu a student itu adalah dia bukan objek ya, tapi dia adalah pelengkap. Nah, kita lihat you are a student. Kalau kita sudah nanti belajar mengenai jenis kalimat, ada yang namanya kalimat verbal, ada yang namanya kalimat nominal. Nah, kalimat ini adalah contoh dari kalimat nominal. Karena setelah subjeknya tidak ada kata kerja biasa, maka dia harus ada kata kerja bantu setelah subjeknya. You are a student. Mungkin nanti kita akan bahas lagi mengenai apa itu kalimat verbal, apa itu kalimat nominal, agar nanti kawan-kawan bisa lebih paham bagaimana cara membentuk kalimat dalam bahasa Inggris. They will study English. They adalah subjeknya, will study predicates, English itu adalah objeknya. My father is a teacher. My father is a teacher. My father adalah subjeknya, is di situ predicates. Jadi mungkin ketika ada kawan-kawan yang belajar kok predicate is di situ predicate, ini hanya cara saya ya untuk kita bisa lebih mudah memahami struktur bahasa Inggris. Maka di situ saya letakkan is di situ sebagai predicate. Mungkin di literatur atau referensi lain kok predicate-nya adalah a teacher mungkin, tapi di sini tidak masalah. Sebenarnya ya ini hanya untuk memudahkan kita dalam memahaminya saja. A teacher itu adalah komplement. Nah, kita lihat itu juga adalah kalimat nominal ya. Kalau they will study English itu adalah kalimat verbal karena setelah they mereka will study. Will study itu kita lihat ada kata study di situ. Study itu adalah ordinary verb, maka dia jenisnya adalah kalimat verbal. Sedangkan my father is a teacher, my father itu adalah ayah saya. Setelah ayah saya itu teacher, a teacher itu adalah
kata benda, maka kalimat tersebut adalah kalimat nominal. Kemudian di sini yang terakhir catatan, every sentence must have a predicate or a verb. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib ada kata kerja. Kata kerja di sini bisa kata kerja biasa atau juga kata kerja bantu. Nah, di sini coba kalau kawan-kawan perhatikan sebuah karangan dalam bahasa Inggris atau artikel pasti ada kata kerja. Kita lihat contoh-contoh yang di atas itu pun setelah subjek ada kata kerja, bisa kata kerja biasa dan juga kata kerja bantu. Itu cukup sekian kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah dan mohon untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang sehingga nantinya kami juga berusaha untuk terus memberikan materi-materi secara berkelanjutan sehingga nanti kawan-kawan bisa terbantu, ya kita sama-sama belajar. Oke, cukup sekian kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.